dan kebohongan itu akan berubah menjadi sumber penyakit. Dan artis S ini sedang membawa beban yang terlalu berat. Dan ini bisa jadi karma buruk pada dirinya. Ini sudah mulai bekerja. Sing kakehan mikir, Perselisihan panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini merembet pada analisis kondisi fisik serta psikologis sang mantan istri. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @nitineseratdiri menilai bahwa Sarwendah kini tengah menanggung beban karma buruk akibat konflik masa lalu. Kebohongan yang dilakukan Sarwendah dinilai bermanifestasi menjadi gangguan fisik nyata seperti nyeri lambung dan migrain kronis. Kerusakan energi dalam tubuhnya dianggap mulai mengikis vitalitas hingga memicu depresi serta emosi tidak stabil. Sorotan publik yang intens mengenai polemik rumah tangga membuat kondisi kesehatan Sarwendah diyakini kian memburuk. Netizen yang budiman tersebut memperingatkan bahwa memendam kebohongan kepada mantan suami hanya akan memperbesar beban karma fisik maupun emosional. Apabila Sarwendah tidak segera melakukan introspeksi diri serta jujur pada kenyataan, dampak karma tersebut berpotensi mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. Bencana itu diprediksi dapat merenggut kesehatan, harta, hingga hak asuh anak. benarkah karma buruk sudah mulai bekerja pada diri artis S? Publik mungkin melihat artis S sebagai perempuan kuat yang terus tersenyum di depan kamera. Tapi di balik senyum itu, tubuhnya itu sekarang sudah mulai teriak ya, terutama area lambung, pikiran kacau, dan energinya itu terkuras. Dan semua ini adalah buah dari pilihan-pilihan yang dia buat sendiri. Dalam serat kala tidak, sing atine kotor bakal lara ragane. Oke, saya beberkan satu hal yang tidak semua orang bisa lihat ya, yaitu auranya. Aura adalah energi yang terpancar dari tubuh manusia berupa warna atau cahaya. Dan saya ngelihat artis S ini sudah mulai ada aura abu-abu ya di dalam tubuhnya dan juga aura coklat. Kalau saya cek dari Neptunya, ini kan dia Neptu 12 ya. Neptu 12 adalah Tribuana, penguasa 3 dunia, fisik, sosial, dan spiritual. Karakter angka 12, ini orangnya memang karismatik, mampu mempengaruhi banyak orang. Makanya auranya ada aura putih ya, di luar. Tapi di sisi lain, dia pandai bersembunyi ya, alih menyembunyikan perasaan di balik senyuman. Ini ada aura coklat. Dan aura abu-abunya mengakibatkan rentan stres ya, terutama angka 12 yang tidak diimbangi dengan ketenangan batin, itu akan membakar dirinya sendiri. Angka 12 yang terlalu banyak beban ketika seseorang memikul konflik, tekanan publik, dan kebohongan, itu akan berubah menjadi sumber penyakit. Dan artis S ini sedang membawa beban yang terlalu berat. Dan ini bisa jadi karma buruk pada dirinya. Ini sudah mulai bekerja. Sing kakehan mikir, bakal kakehan lara. Kalau saya telusuri dan cek lebih dalam, ini badannya ini sudah mulai bereaksi ya. Dan ada beberapa penyakit fisik yang ya lumayan serius ya. Ini efek dari aura abu-abu, kemudian coklat. Tadinya aura putih di luar, sudah mulai ke dalam. Aura putih adalah pertanda ada penyakit medis ya. Yang pertama nih area lambung ya. Kemungkinan juga nih potensi GERD ya. Artis S ini sering ngeluh nyeri ulu hati, perut kembung, dan rasa panas di dada atau heartburn. Ini adalah pertanda ya, bahwa lambungnya sudah tidak kuat menahan stres dan pola makanan juga berantakan. Yang kedua, ini ada aura putih di area kepala. Ini tanda ada migrain ya, dan ini migrainnya silih berganti ya, terutama di sore hari. Ini adalah efek dari terlalu banyak berpikir dan tekanan yang tidak pernah berhenti. Kemudian ini ada insomnia. Artis S ini kesulitan tidur dan sering terbangun di tengah malam. Pikirannya nggak pernah berhenti, selalu overthinking dan kompulsif ya, terutama setelah diterpa isu miring tentang renovasi rumah dan konflik dengan artis RO. Dan ini kelelahannya ini kronis ya, dia sangat lelah walaupun nggak banyak aktivitas fisik. Ini adalah tanda bahwa energi tubuhnya itu sedang terkuras oleh beban mental yang dia pikul. Dan bisa jadi ada juga energi goib yang memang menguras energi di dalam dirinya.
Sing kakehan susah bakal kakehan lara. Yang terlalu banyak susah akan terlalu banyak sakit. Selain penyakit fisik, artis S ini juga saya cek ini ada sesuatu energi negatif ya. Dan ini lumayan gede nih. Energinya ya boleh bilang seperti snowball ya. Dan ini bisa berefek ke cara dia ngomong. Nanti silakan publik melihat ya. Dia cara bicaranya sudah mulai beda ya. Karena auranya juga sekarang sudah mulai beda. Terus kemudian ini ada sesuatu di solar plexusnya dan ini menandakan memang ada luka batin ya. Dan ini bikin dia depresi. Makanya kalau diperhatikan moodnya dia itu nggak stabil ya. 5 menit dia on, 5 menit dia off. Bahkan dia itu bisa tanpa ekspresi ya. Dan dia mudah tersinggung, mudah lelah secara emosional ya. Dan dia sangat sulit untuk menemukan ketenangan batin. Dalam syarat kala tidak, sing bingung hatine bakal bingung lakune. Yang bingung hatinya akan bingung jalannya. Kalau ditanya, apa penyebabnya? Ini saya cek kemungkinan besar ya. Karena karma yang mulai bekerja. Nah, pertanyaan lagi, kenapa artis S ini mengalami semua ini? Pertama, ya, ini ada suatu kebohongan ya yang dia lakukan, terutama kepada mantan suaminya. Dan ini sudah mulai diulik ya, dan sudah dibongkar ya. Ternyata diduga ya, artis S ini berbohong tentang renovasi rumah. Dan kebohongan itu menciptakan beban karma yang sangat berat. Dalam Niteni serat diri, Singapusi bakal nandang lara. Yang berbohong akan menderita sakit. Pertarungan dengan mantan suaminya ini, terus tekanan publik, dan hubungan dengan G, Chomokondo, ini sumber stres yang terus-menerus menggerogoti kesehatannya hingga sekarang. Tambah lagi memang ada faktor non-medis, dan ini ada faktor goib ya. Dan ini akan menambah menjadi efek domino. Lama-kelamaan ini akan seperti bola salju, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Artis S ini kan 12 ya. Bertemu dengan energi tahun ini, 12 tambah 8 sama dengan 20. 2 plus 0 sama dengan 2. 2 adalah rawa bineda, dualitas pertentangan. Ini prediksi saya ke depan ya, yang akan dialami oleh artis S. Kalau artis S ini terus berbohong dan memendam stres, maka kesehatannya akan terus memburuk ya, terutama area lambung semakin parah, dan depresinya akan semakin dalam. Tapi kalau dia jujur dan mengakui kesalahan, energi negatif akan mulai pudar, dan kesehatannya akan mulai membaik pada pertengahan Agustus. Kalau dia tetap bertahan dalam kebohongan, maka karma akan datang dalam bentuk kehilangan yang jauh lebih besar. Bisa berupa harta, kesehatan, atau bahkan anak-anaknya. Sing sabar bakal menang. Singapusi bakal kalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alasan Sarwendah tetap memilih diam atas polemik dengan Ruben, tak mau anak terdampak. Kok bisa-bisanya dia dengan mudah ngomong kayak gitu dan dengan penuh kesadarannya sendiri? Kan dia yang melibatkan anak-anaknya, dia sendiri yang mengajak anak-anaknya untuk nyari duit bareng. Kok sekarang dengan mudahnya ngomong supaya anak tidak terdampak? Apa ya? Sebenarnya masalahnya Sarwendah itu ya jejak digital dia sendiri. Guys, ternyata berita terbaru ini tentang Sarwendah ya. Alasannya Ruben cerai dengan Sarwendah itu banyak banget alasannya. Yang pertama, gara-gara Sarwendah pesugihan di Gunung Kawi. Dan yang kedua, Ruben merasa dirinya itu sudah terancam. Makanya dia memutuskan untuk cerai. Terancam hal apa tuh? Hal yang mistis yang membuat Ruben ingin memasuki agama Islam. Tetapi dengan adanya isu yang beredar, itu entah benar entah salah sih, kita juga tidak membenarkan, tidak mensalahkan. Intinya si Ruben itu dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia memasuki Islam, itu aja yang harus kita percaya. Dan yang tentang Sarwendah ke Gunung Kawi itu sudah banyak banget hal-hal yang membuktikan. Bahkan pernah ada scan anaknya Baim Wong yang kecil itu, yang masih
kecil dulu, zaman dulu kalian cari deh videonya yang zaman dulu itu yang bermain di rumahnya Sarwenda, yang anaknya Reba Imam tuh ketakutan banget masuk ke rumahnya Sarwenda karena dia melihat hal sesuatu yang gaib di rumah Sarwenda. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa di rumahnya Sarwenda itu ada sesuatu yang ganjal. Seorang anak kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa yang kita lihat gitu kan. Jadi, bisa kemungkinan pasti Sarwenda itu mempunyai pesugihan di Gunung Kawi. Dan bisa juga terjadi di Ruben bahwa dia juga bakal terancam gara-gara Sarwenda pesugihan di Gunung Kawi. Nah, itu menurut kalian itu isu atau fakta, guys? Tolong komen di kolom komentar ini. Nah, ini nih buat pendukung-pendukungnya atau fan-fansnya si Jendes Birahi sama si CEO dari Toko nih, dengerin. Kalian tuh boleh ngefans, kalian tuh boleh mengidolakan orang, tapi kalian tuh jangan bodoh juga ya, mata melek. Aku ada beberapa lihat konten-konten, nggak tahu dan gue nggak kenal konten tersebut punya siapa. Ada yang bilang katanya, di sini lagi bahagia berdua, saya kalian ya, yang sebelah lagi hitung-hitungan sibuk drama, lagi sibuk hitung-hitungan. Kadang nih kalau gue lagi iseng nih, kalau lagi ada waktu nih ya, gue checking tuh satu-satu nih fans-fansnya, terus pendukung-pendukungnya nih. Tapi kebanyakan itu kalau nggak private, nggak ada profil, ya akun-akun baru gitu, yang jatuhnya tuh kayak buzzer, terus kayak orang-orang yang nggak ada identitas di akun tersebut, kayak nol aja gitu, profil nggak ada, terus followers sedikit, terus nggak ada bio, terus nggak ada apa sih, akun kosong gitu loh ya. Walaupun gue selalu mensupport atau menyuarakan CRO ya, akun gue tuh nggak pernah di private ya. Live kalian kalau pendukung-pendukungnya atau fans-fansnya si sebelah, si Jendes sama si CEO dari Toko mau menghujat gue, mau kritik gue nggak ada masalah itu kalian, gue nggak pernah ngeblok ya, apalagi akun gue di private, nggak pernah ya. Profil gue muka gue sendiri ya, gue bikin konten muka gue sendiri, nggak ada gue pakai stiker-stiker tai babi, nggak ada. Jadi kalau kalian ingin bersuara atau mensupport idola kalian ya, itu konsekuensinya apa? Dikritik sama orang yang berseberangan sama kalian ya. Jadi jangan pakai akun bodong ya, jangan pakai buzzer untuk bisa mengkritik orang yang emang tahu sesuai dengan faktanya. Kenapa? Berarti kalian tidak introspeksi diri ya, kalian bisa menutup mata dengan fakta tersebut ya. Sorry, itu bukan saya, that is not me, bitch. Cici SW, emang kamu tuh cantik banget ya, gitu loh. Sampai kamu mungkin merasa diri kamu tuh udah kayak princess cantiknya gitu ya. Jadi kamu sampai seenaknya tuh ngomong saat di live kamu ya. Kamu bilang, nenek-nenek jaga mulut kalau ngomong ya, ngaca kalau ngomong ya. Jangan kayak gitu dong ngomongnya Cici SW ya. Ini ada ibu-ibu, mungkin ada anak muda atau juga nenek-nenek ya, yang saat ini mungkin sedang menghujat kamu ya. Itu kan karena ada sebab, ada akibat ya. Makanya mungkin kamu melihat komen-komen dari kami para ibu-ibu yang menghujat kamu ya. Kalau kamu nggak memulai ya, nggak akan mungkin kami juga menghujat kamu ya. Karena kita kesel banget ngeliat kamu gitu, udah salah tetep ngeyel gitu. Ditambah lagi nih sekarang ngomongnya gitu, sok kecakepan banget kamu ya. Kamu tuh juga cantik itu kan karena OP ya. Kamu bisa OP juga kan karena dari uang mantan suamimu, Koer ya. Jadi jangan sombong. Kalau kamu nggak sama Koer juga, kamu mungkin juga nggak bisa mempercantik dirimu ya. Jangan kayak gitulah ya kan. Nanti inget loh ya, ada masanya kecantikan kamu itu ya. Jangan bangga ya. Kecantikan itu sebentar bisa hilang, tapi kalau akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, itu akan diingat orang selamanya ya. Jadi di sini Cici SW jangan deh, jangan lagi live tuh mulutnya masih ngomong yang aneh-aneh ya. Jangan menambah masalah-masalah lagi deh ya buat hidup kamu ya. Bisa tenang nggak sih mulutnya gitu? Ini nih dikunci nih, dikunci mulutnya supaya nggak kecerewetan ya. Oke Cici SW ya, bye bye.